Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istiana Dwi Sari dengan NIM C1C02131. Di sini saya akan memaparkan materi tentang skala pengukuran dan pengukuran variabel untuk penugasan metodologi penelitian. Baiklah, materi pertama adalah pengertian skala pengukuran. Penggunaan alat ukur dapat diterapkan untuk memperoleh data atau angka kuantitatif, kurang efektif bila digunakan untuk jenis penelitian kualitatif. Pengukuran dalam penelitian terdiri dari angka-angka yang diberikan pada kejadian-kejadian empiris, objek-objek atau sifat-sifat atau atribut-atribut atau kegiatan menurut aturan. Definisi ini dapat diartikan bahwa pengukuran merupakan proses tripartit. Yang pertama, memilih peristiwa empiris yang dapat diamati. Yang kedua, mengembangkan seperangkat aturan pemetaan atau diagram untuk meletakkan angka atau simbol untuk mewakili aspek dari peristiwa yang diukur. Yang ketiga, menerapkan aturan pemetaan pada setiap pengamatan peristiwa. Selanjutnya, tujuan pengukuran adalah untuk menyediakan data dengan kualitas tertinggi dengan kesalahan minimal untuk menguji hipotesis, asumsi, prediksi, atau penjelasan. Variabel yang dipelajari adalah suatu penelitian dapat diklasifikasikan sebagai objek atau sifat atau atribut. Objek termasuk konsep pengalaman normal seperti benda berwujud. Sasaran juga mencakup hal-hal yang tidak spesifik, sedangkan properti atau atribut adalah karakteristik dari suatu objek. Aturan pemetaan memiliki 4 asumsi, yang kombinasi dari pengklasifikasi ini, ordinal, jarak, dan asalnya memberikan 4 ukuran klasifikasi yang banyak digunakan. 4 ukuran klasifikasi tersebut adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama dari pemetaan, asumsi dari pemetaan yang pertama digunakan untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan, atau mengurutkan jawaban, tidak ada pesanan. Yang kedua, angka diurutkan, suatu bilangan lebih besar dari, kurang dari, atau sama dengan bilangan lain. Yang ketiga, selisih antara angka diurutkan, perbedaan antara setiap pasangan angka lebih besar dari, kurang dari, atau sama dengan perbedaan antara pasangan angka lainnya. Yang keempat, titik awal deret angka ditandai dengan angka 0, ini adalah nol mutlak dan signifikan. Alat ini dapat menyebabkan interpretasi indikator yang salah karena berbagai alasan. Itu dapat diklasifikasikan berdasarkan 4 sumber kesalahan. 4 sumber kesalahan yaitu responden atau partisipan, faktor situasional, pengukuran, dan instrumen. Ciri pengukuran yang baik adalah bentuk pengukuran tersebut menjadi penghitung atau indikator yang akurat dari apa yang sedang diukur. Selain itu, meteran harus mudah digunakan dan efisien. Ada 3 kriteria utama saat mengevaluasi alat ukur. Yang pertama ada validitas, reliabilitas, dan kepraktisan. Baiklah, selanjutnya ada jenis skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal. Skala ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Skala nominal hanya cocok untuk penelitian kategorisasi. Ciri-ciri skala nominal yang pertama jangan menambahkan pecahan, tidak ada peringkat, tidak ada nol mutlak, angka-angka itu hanyalah label, tidak ada ukuran baru, dan penggunaan statistik non-parametrik. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menunjukkan bahwa interval antar level tidak harus sama. Ordinal memiliki 3 ciri berikut. Yang pertama, informasinya terpisah, informasinya logis dan mengikuti aturan, dan ciri terakhir adalah kelas data didefinisikan dalam skala berdasarkan jumlah properti yang dimiliki. Jenis skala yang ketiga ada skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran yang sering digunakan untuk mengungkapkan catatan antar tingkatan. Ciri-ciri skala pengukuran interval adalah sebagai berikut. Yang pertama, data dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kedua, datanya logis. Yang ketiga, data disklalakan berdasarkan jumlah fitur khusus yang disertakan angka 0 hanya mewakili satu titik pada skala. Dan yang terakhir, tetapi sebenarnya tidak memiliki nilai nol mutlak. Jenis skala yang terakhir atau skala rasio adalah skala pengukuran data dalam penelitian, lebih sering digunakan untuk memisahkan, memilah, dan membandingkan data. Sifat-sifat skala rasio dapat digarisbawahi di sini. Yang pertama, data dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kedua, informasinya logis dan mengikuti aturan. Yang ketiga, kelas data diskalakan menurut karakteristik khusus. Derivatif skala pengukuran yang pertama ada skala sederhana. Skala ini menawarkan 2 kemungkinan jawaban, pilihan adalah ya dan tidak, dan sebagainya. Yang kedua ada skala Likert, skala survei yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat.
Yang ketiga ada skala diferensial semantik. Skala ini merupakan metode pengukuran sikap dengan menggunakan skala penilaian 7 butir yang menyatakan secara verbal dua kutub atau bipolar penilaian yang ekstrim. Skala yang keempat ada skala numerik. Skala ini memiliki interval sama yang memisahkan titik skala numeriknya. Skala numerik seringkali merupakan skala 5 titik. Skala penilaian grafis, mereka diminta untuk menandai respon pada titik manapun sepanjang kontinum. Skala ini memerlukan lebih banyak waktu daripada skala dengan kategori yang ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya ada skala Staples. Skala ini digunakan sebagai alternatif untuk diferensial semantik, terutama ketika sulit untuk menemukan kata sifat bipolar yang sesuai dengan pertanyaan penyelidikan. Dan yang terakhir adalah skala jumlah konstan. Skala ini membantu peneliti menemukan proporsi dengan skala jumlah konstan. Partisipan mengalokasikan titik ke lebih dari satu atribut. Faktor memilih skala pengukuran. Dalam memilih dan membentuk pengukuran memerlukan pertimbangan beberapa faktor yang memengaruhi reliabilitas, validitas, dan kepraktisan dari skala. Yang pertama, tujuan penelitian. 2. Jenis respon. Yang ketiga, sifat data. Yang keempat, jumlah dimensi. Kelima, seimbang atau tidak seimbang. Yang keenam, pilihan yang dipaksakan atau tidak dipaksakan. Yang ketujuh adalah jumlah titik skala. Dan yang kedelapan atau terakhir, kesalahan penilaian. Baiklah, sekian materi dari saya, materi skala pengukuran dan pengukuran variabel. Apabila ada kesalahan penyampaian ataupun kesalahan materi, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.